Ya Allah, kula panjenengan lampahaken, panjenengan lakokne di sebuah jalan yang mana jalan ini adalah sebuah jalan yang dilalui, yang dilewati oleh para ahli jazab, para ahli orang-orang yang panjenengan tarik dumateng panjenengan. Siapa ahli jazab? Ahli jazab adalah orang-orang yang dicintai dan dikehendaki oleh Allah. Karena seseorang yang dicintai dan dikehendaki oleh Allah, ia akan ditarik dekat kepada Allah. Jazab di sini dimaksudkan adalah jazab yang halus. Ada jazab yang halus, ada yang jazab yang terlalu cepat. Terkadang dalam dunia tasawuf ini ada orang yang dijazab oleh Allah, ditarik oleh Allah dengan waktu yang terlalu cepat sehingga dia bingung. Keadaan pikirannya, alamnya masih berada di alam syariat, tetapi kesadarannya telah tertarik pada alam hakikat. Sehingga tidak jarang orang-orang yang jazab ini bingung, tidak bisa membedakan antara syariat dan hakikat. Maka dalam dunia awam orang jazab ini terkadang diarani gila. Padahal sebetulnya dia tidak gila, dia hanya bingung karena keadaannya ini terlalu cepat anggene Allah menarik. Ibaratnya orang yang perjalanan naik bis dari Kediri ke Jakarta, selama perjalanan dia tidur. Bangun-bangun sudah ada di Jakarta, maka dia bingung. Wah, aku tekon di ini sudah bingung. Ini bingung. Orang yang dijazab ini terkadang bingung. Sekarang ada istilah jet lag, di mana kondisi fisik masih jet lag itu biasanya orang yang baru naik pesawat terbang kemudian turun di daratan dia merasa sedikit agak pusing. Ini kondisi fisiknya masih berada di kesadarannya masih berada di udara, tetapi kondisi fisiknya sudah berada di daratan, menjadikan dia bingung. Maka yang dimaksud di sini ahli jazbi adalah jazab yang halus, yang tidak menjadikan dia bingung dan tidak menjadikan dia tidak bisa membedakan antara syariat dan hakikat, tetapi tetap bisa secara seimbang. Dan ahli jazab di sini adalah orang-orang yang dicintai dan dikehendaki oleh Allah. Karena bagi seorang yang tidak dicintai dan tidak dikehendaki, maka ia tidak ditarik. Maka jika ia tidak ditarik, ia akan sulit atau memakan waktu yang lama dalam perjalanannya menuju Allah. Maka beliau Kiai Musonef mendawuhkan, ya Allah, ajdzibni ilaika. Ya Allah, panjenengan tarik kaulo dumateng panjenengan, sehingga kaulo merasa gampang anggenipun melampah ing atase dalan-dalan panjenengan, dan anggene kaulo dan enteng anggene kaulo usul dumateng panjenengan. Ya Allah, panjenengan tarik kaulo sehingga kaulo merasa enteng, merasa gampang anggene kaulo melampah pada jalan-jalan dumateng panjenengan. Sehingga kaulo merasa enteng, merasa gampang anggene kaulo usul sampai dumateng panjenengan. Dan gampang dan dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang relatif cepat. Kita jika berjalan pada suatu tanjakan misalkan, jika kita tidak mendapatkan bantuan, maka secara alamiah hukum gravitasi bumi, maka kita akan merasa berat dan memakan waktu yang lama. Jika kita berjalan di daratan yang datar sejauh 1 kilo, ini memakan waktu 10 menit misalkan, maka ketika kita berjalan di pegunungan yang sifatnya menanjak, sama-sama 1 kilonya, ini akan terasa lebih berat dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Maka perjalanan menuju Allah ini sering digambarkan adalah sebuah perjalanan pada sebuah puncak gunung, yang mana ini terasa berat bagi seorang hamba untuk sampai kepada Allah. Maka dalam keadaan yang demikian, beliau Kiai Musonef memohon nyuwun kepada Allah, panjenengan tarik kaulo
sehingga kula anggenipun melampah dumateng panjenengan, melampah pada jalan-jalan menuju panjenengan iki menjadi gampang, menjadi enteng. Sehingga kula anggene melampah, anggene sampai dumateng panjenengan niki menjadi enteng dan ditempuh dalam waktu yang relatif singkat. Maka jika seseorang tidak dijadzab oleh Allah, maka sulit bagi seorang hamba untuk sampai kepada Allah, untuk sampai pada puncak gunung, yakni wusul kepada Allah pada maqam fana. Tetapi jika seseorang ini telah ditarik oleh Allah, maka usaha-usahanya ini menjadi lebih ringan dan waktu yang ditempuh menjadi relatif lebih cepat. Maka ya Allah, panjenengan paringi kawula saged bisa menemukan kelezatan-kelezatan buah manis dalam amal-amal kawula, dalam ibadah-ibadah kawula. Seperti halnya engkang dipun raosaken para ahli jadzab anggenipun ngibadah dumateng panjenengan. Seorang yang ditarik oleh Allah, ia merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalam ibadah-ibadahnya kepada Allah. Seorang yang ditarik oleh Allah ini merasakan kenikmatan yang luar biasa dalam beribadah kepada Allah. Merasakan buah manisnya ibadah-ibadahnya kepada Allah. Tetapi orang yang tidak ditarik oleh Allah, ini ibadahnya tidak menemukan kelezatan di dalam beribadah, sehingga ibadahnya ini menjadi sulit, menjadi berat, menjadi aras-arasan. Kenapa demikian? Karena ia tidak ditarik oleh Allah. Tetapi bagi seseorang yang telah ditarik oleh Allah, ini merasakan kenikmatannya, sehingga terus akan mencari dari satu ibadah kepada ibadah yang lain, dari satu solat kepada solat yang lain. Solat duhur baru selesai, sudah angen-angen, kapan asar? Aku selak kepingin ndang solat. Asar selesai, sudah angen-angen, kapan maghrib? Saya selak kebelet solat. Maka seorang yang telah merasakan kenikmatan beribadah di dalam hal solat misalkan, ia akan mencari atau berusaha untuk melaksanakan solat pada awal waktu solat. Karena apa? Sudah gak kuat ngempet untuk segera merasakan nikmatnya solat, nikmatnya beribadah. Tetapi bagi seseorang yang belum betul-betul merasakan nikmatnya ibadah, walaupun sudah terdengar suara azan, bahkan masih santai-santai, wah, engko dhisik nek ku salat, engko dhisik nek ku salat. Ini tandanya ia masih belum merasakan nikmatnya salat. Tetapi bagi seseorang yang telah merasakan nikmatnya salat atau ibadah-ibadah yang lain, begitu masuk waktu salat, ia segera menyegerakan diri. Segera menyegerakan diri untuk segera melaksanakan salat. Seperti orang bersepeda. Orang bersepeda terkadang naik gunung, terkadang turun. Maka seorang yang bersepeda yang ditarik, dijadzab oleh gaya gravitasi bumi, ia akan merasakan kenikmatannya ketika melewati turunan-turunan. Ketika baru turun menemui tanjakan, kapan ada turunan lagi? Menemui tanjakan, kapan ada turunan lagi? Maka itu tandanya seorang bersepeda tadi sudah menemukan kenikmatan buah manis dari turunan-turunan. Karena apa? Karena di dalam turunan dia ditarik oleh gaya gravitasi. Adapun misalkan dia tidak ditarik oleh gaya gravitasi, dia mungkin tidak merasakan nikmatnya turunan-turunan tersebut. Demikian pula seseorang yang telah ditarik oleh Allah, jazab kepada Allah, ia merasakan lezatnya beribadah kepada Allah, merasakan lezatnya amal-amal dan buah manis dari amal-amalnya, sehingga ia akan terus mencari dan terus mencari. Maka inilah kita dibimbing, dituntun oleh beliau Kiai Musonef untuk memohon kepada Allah supaya kita diberi bisa menemukan kelezatan buah manis dari amal-amal kita seperti yang telah dirasakan oleh ahlil jazbi, oleh orang-orang yang telah dijazab, ditarik oleh Allah. Ya Allah, akhristahum an hukmi anfusihim. Ya Allah, ya Allah lan kula panjenengan keluaraken dari nafsu-nafsu kaula seperti panjenengan mengeluarakan para ahli jazab
dari nafsu-nafsu mereka. Seorang ahli jadzab ini telah ditarik, dikeluarkan dari cengkeraman hawa nafsunya, sehingga ia tidak terjebak pada hawa nafsunya, sehingga dia tidak kebulet ditali, tidak ditali oleh nafsu-nafsunya, tetapi adalah billah. Maka seorang yang ahli jadzab ini ia tidak terikat oleh nafsunya, tetapi ia dicukupi, dikuasakan oleh Allah dengan penjagaan-penjagaan dan pangemongan-pangemongan dari Allah. Seorang yang ahli jadzab ini oleh Allah dijaga dan dimong, seperti anak kecil yang diemong oleh orang tuanya dan dijaga, bukan hanya diemong saja tetapi dijaga, sehingga mereka tidak lagi terikat dengan nafsu-nafsunya. Ketika ia tidak terikat oleh nafsunya, maka sejatinya ia telah dijaga dan diamong oleh Allah. Maka dalam keadaan yang demikian, seorang ahli jadzab ini telah dikeluarkan oleh Allah dari cengkeraman nafsunya ini tadi, dengan pangemongan-pangemongan dan penjagaan-penjagaan ini adalah karena kuasa Allah. Sehingga ia di dalam lepas dari hawa nafsunya ini tidak merasakan kesulitan-kesulitan, bahkan tidak harus bersusah payah. Karena apa? Karena telah dijadzab oleh Allah. Tetapi bagi seseorang yang tidak dijadzab oleh Allah, yang tidak ditarik oleh Allah, ia sulit sekali untuk keluar, untuk melepaskan diri dari nafsunya, dari cengkeraman hawa nafsunya. Ia sulit sekali untuk melepaskan diri dari hawa nafsunya. Apa-apa yang dilakukan ini selalu mengikuti hawa nafsunya. Bahkan ketika ia bermujahadah artinya bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, walaupun dia telah ngoyo, ibarat kata ini dia masih sulit untuk lepas dari hawa nafsunya. Tetapi bagi seorang yang ahli qurbi, bagi seorang yang ahli jadzbi, ini ia di dalam lepas dari hawa nafsu, ini dia tidak mengalami suatu usaha-usaha yang ngoyo dan tidak mengalami kesulitan-kesulitan di dalam lepas dari hawa nafsunya. Inilah para hadirin hadirat, kita pengamal sholawat wahidiyah telah bermujahadah, telah mengenal sholawat wahidiyah dalam jangka waktu tertentu. Ada yang baru beberapa bulan, bahkan 40 hari belum selesai. Ada yang telah mengamalkan wahidiyah beberapa tahun, beberapa belas tahun, bahkan beberapa puluh tahun. Tetapi tidak jarang hati kita ini masih sulit untuk ingat kepada Allah. Tidak jarang diri kita ini masih sulit untuk lepas dari hawa nafsu kita. Inilah satu tanda-tanda bahwasanya kita belum diberi kesadaran-kesadaran hakikat seperti kesadaran hakikat yang diberikan oleh Allah kepada ahli qurbi. Kita juga belum dijalankan, belum dilakoni oleh Allah pada jalan-jalan di mana para ahli jadzbi, pada jalan-jalan orang yang telah ditarik oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga terasa berat bagi kita untuk berusaha usul kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka mari para pengamal sholawat wahidiyah, adapun demikian kita jangan sampai putus asa. Kita terus bermujahadah dalam artian bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu, bersungguh-sungguh dalam mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada beliau Mbah Yai, mohon kepada beliau Kanjeng Rama, supaya kita oleh Allah dijadzab, sehingga kita merasakan kemudahan-kemudahan, keringanan-keringanan di dalam melepaskan diri dari cengkeraman hawa nafsu kita. Kita mohon kita diberi kesadaran-kesadaran hakikat seperti yang diberikan Allah kepada para ahli qurbi, sehingga kita bisa senantiasa merasakan lezatnya, nikmatnya untuk senantiasa beribadah mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil adama musrin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya siriftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhil baldah ya Allah wa fi hadhil mujahadah ya Allah. Al-Fatihah.